warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi fadala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran, atau kama qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal muslimin, terkhusus para alim ulama, para guru-guru, para habaib yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, terkhusus Ketua Sempekat Kerawan Kutai Bapak Haji Abdul Qadir Tanpa Jailani. Karena tadi salawatnya Abdul Qadir Jailani, ini harus dijelaskan tanpa Jailani. Alhamdulillah, beliau ketuanya, yang pada saat beliau datang ke ruang saya mengundang bupati untuk hadir di peringatan Isra dan Mi'raj. Saya nanya, siapa penceramahnya? Sampai sekarang belum ketemu. Nyarinya di kantor bupati. Pak Kadir, kalau saya hanya sambutan, setelah sambutan saya akan pulang. Tapi kalau saya disuruh ceramah, saya tidak akan pulang, saya katakan. Kalau begitu Pak Bupati ceramah, insya Allah saya siap. Yang kedua, kok berani mengundang bupati ceramah? Sanggup nggak amplopnya? Itu. Saya sampaikan, Pak Kadir nggak perlu takut dengan amplop, yang penting isinya. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jamaah, imam masjid, para tokoh ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, majelis Habsyiah, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 11 Sya'ban. Artinya apa? Isra Mi'raj sudah lewat. Ceritanya sudah lewat, tapi hikmahnya tidak akan pernah lewat. Malam hari ini kita berada pada 11 Sya'ban, yang oleh Nabi kita, begitu kita masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa
Sya'bana wa balikna Ramadan. Anak-anak, Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi. Sudah makan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keberkahan pada bulan Rajab, keberkahan pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, ini doa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Pada saat kita masuk Ramadan, kita rami. Tapi Nabi sudah memperkirakan umat Islam sering melupakan bulan Sya'ban. Sering. Bulan Rajab ramai peringatan Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban sepi. Padahal di dalam Sya'ban itu keberkahan yang kita minta dari Allah dianjurkan oleh Nabi. Pertanyaannya, ada apa di bulan Sya'ban sehingga kita minta keberkahan pada bulan Sya'ban? Kita cerita Sya'ban dulu ya. Nanti setelah itu baru kita cerita bulan Rajab ya. Bulan Sya'ban ceritanya 2 jam, bulan Rajab ceritanya 3 jam. Total semuanya 5 jam. Dipotong menjadi 50 menit. Pas ya. Soalnya saya takut kalau 5 jam kata takmir inri, amplopnya tambah tebal lagi nanti ini. Ibu bapak sekalian, ada apa di bulan Sya'ban? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini, ya imamal qiblataini. Bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Imamnya siapa? Nabi Muhammad. Saat bulan Sya'ban, keberkahan bulan Sya'ban, karena dari peristiwa itulah saat ini kita sholat menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram adanya di Sangatta, betul? Oh iya betul. Peristiwa pertama Sya'ban terjadi pemindahan kiblat. Bagi bapak ibu yang sudah haji angkat tangan. Semua sudah haji ini. Insya Allah sudah pernah sholat di masjid Qiblatain. Ada 2 tempat kiblat. Terjadi perpindahan pada bulan Sya'ban. Begitu Rasulullah masuk ke dalam masjid, dapat perintah dari Allah untuk menghadap Masjidil Haram. Terjadinya kapan? Bulan Sya'ban. Keberkahan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Perhatikan ayat berikutnya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Kalimat apa, Ustaz? Sallu. Kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Di dalam kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum pertama perintah itu adalah wajib. Artinya apa? Membaca sholawat hukumnya wajib. Kemuliaan Nabi Muhammad ada di bulan Sya'ban setelah diturunkannya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu membaca sholawat hukumnya wajib. Turun ayatnya di bulan Sya'ban yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang Islam yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka itu namanya lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, dengan ayat ini, Ibu-ibu, dengan ayat ini hukum berselawat adalah wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan berikutnya, kapan selawat itu wajib dibaca? Ibu-ibu, kapan selawat wajib dibaca? Kapan sholawat wajib? Pada saat sholat. Sholawat wajib kita baca pada saat kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira hukumnya apa itu? Sholatnya tidak, karena tidak baca, berarti sholawat wajib dibaca pada saat sholat. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang banyak dan saya mengikuti yang banyak, wajib baca sholawat. Anak-anak, sholat subuh berapa rakaat? Berapa kali baca sholawat? Satu. Setelah sholat subuh, sholat zuhur berapa rakaat? Berapa kali baca sholawat? Sudah berapa kita baca sholawat? 3. Setelah zuhur sholat berapa kali baca sholawat? 2. Berapa sudah semuanya? 5 kali wajib baca sholawat. Setelah sholat asar, sholat berapa rakaat? Berapa kali baca sholawat? Sudah berapa? 7. Setelah maghrib, sholat berapa kali sholawat? Berapa semuanya? 9. Sehari semalam kita wajib baca sholawat 9 kali. Kalau ada yang baca sholawat cuma 8 kali, berarti kalau ada yang baca sholawat 8 kali, berarti tidak sholat subuh. Ini terkait dengan sholawat. Syahadat juga wajib kita baca.
Tapi karena malam hari ini kita berbicara tentang Nabi, sholawat wajib kita baca dalam sholat, supaya jangan hanya 7 kali baca, 8 kali baca, maka wajib sholat. Di sinilah letak kemuliaan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban keberkahan kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menurunkan ayat supaya kita berselawat kepada Nabi. Begitu kita berselawat, maka kita banyak mendapatkan syafaat dari Nabi. Perpindahan kiblat terjadi bulan Sya'ban. Apalagi ayat tentang perintah wajib baca sholawat terjadi pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, peristiwa Sya'ban yang kita wajib disunahkan berdoa untuk mendapat keberkahan. Bulan Sya'ban semua amal tahunan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Terjadinya di pertengahan Sya'ban. Kata Rasulullah, aku senang kalau amalku diangkat, dibawa kepada Allah, aku ikuti dengan puasa. Makanya di pertengahan Sya'ban banyak orang yang puasa, disebut dengan puasa nisfu Sya'ban. Kenapa? Amal tahunan kita diangkat, disampaikan kepada Allah. Kalau amal mingguan diangkat pada hari Kamis. Makanya hari Kamis Rasulullah puasa sunnah. Kalau hari Senin Rasulullah puasa sunnah karena apa? Karena hari lahir Nabi. Oleh karenanya kalau ulang tahun dirayakan dengan puasa, bukan tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup Nabi mencontohkan hari kelahirannya dirayakan dengan puasa. Ibu bapak sekalian, inilah di antara keberkahan pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya jangan sampai kita lupa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau anak-anak tadi karena sudah mau makan, Allahumma barik lana fima rajabtana wa qina adzabannar. Sudah makan kan? Sudah. Kalau begitu nanti enggak pakai nasi kotak lagi ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya saja. Itu bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian. Keberkahan bulan Sya'ban jangan sampai kita tinggalkan. Rasulullah mengingatkan banyak orang yang lupa dengan Sya'ban. Kenapa? Karena mempersiapkan setelah capek di Rajab, mempersiapkan Ramadan, sehingga orang lupa bulan Sya'ban. Maka kita terus berdoa. Imam di masjid terus berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu cerita Sya'ban. 20 menit. Cerita Sya'ban 20 menit. Sekarang kita cerita Isra dan Mi'raj. Ibu bapak sekalian, ternyata baik cerita Sya'ban maupun cerita Rajab semuanya menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad ya. Kemuliaan Nabi Muhammad. Suatu saat, pada saat Nabi Muhammad Isra, berjalan pada malam hari, Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa. Ini saya ringkas ya, ringkas saja, karena saya ngasih tahu takmir tadi, nggak usah banyak-banyak, nggak usah tebal, karena saya ringkas jadi aman.
Begitu masuk Masjidil Aqsa, Jibril memerintahkan Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Tapi jangan ditanya bagaimana syariatnya, karena belum disyariatkan, masih menggunakan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad diperintahkan jadi imam sholat, maka sholat. Selesai sholat, beliau berbalik, beliau kaget. Ternyata Masjid Aqsa penuh. Nabi Muhammad nanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Tadi aku masuk, nggak ada orang, ini kok penuh? Kata Jibril, wahai Muhammad, itu Nabi Adam, itu Nabi Idris, itu Nabi Musa, itu Nabi Isa. Bapak Ibu sekalian, disinilah letak kemuliaan Nabi. Jamaahnya adalah para Nabi dan Rasul. Berarti Nabi Muhammad adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Ditunjukkan Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Satu, kalau kita tidak lagi bersolawat, Allah saja bersolawat kepada Nabi, masa kita nggak bersolawat? Ini kemuliaan Nabi ditunjukkan pada saat di Masjidil Aqsa. Yang berikutnya, kemuliaan Nabi pada saat Nabi Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yang dibaca oleh Qari'ah tadi, imam besar Masjid Al-Faruq, Imam Sahibul Anwar. Ya. Begitu naik langit pertama, ketemu Nabi Adam. Kalau diceritakan, ini hampir 1 jam ketemu dengan Nabi Adam. Saya nggak ceritakan. Kenapa? Saya lupa juga ceritanya. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Ilyasa. Naik langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapaknya para Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, pada saat hadir kehadiran Allah, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak sanggup, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka Nabi Muhammad sendirian menghadap Allah. Bapak Ibu sekalian, Jibril tidak sanggup berhadapan dengan Allah, tapi Nabi Muhammad berduaan dengan Allah. Kemuliaan Nabi melebihi dari Jibril. Begitu Nabi Muhammad berada di hadapan Allah, apa kalimatnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kemuliaan, segala keberkahan, segala kerahmatan dan kebaikan hanya milik Engkau, wahai Allah. Kalimat itu yang terucap, bapak-bapak, ibu-ibu, dari mulut Nabi Muhammad setelah berada di sisi Allah. Lalu apa? Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah membalik kalimat itu, ya, memuliakan Nabi, mendoakan Nabi, Assalamu alayka, keselamatan, keberkahan, kebaikan juga kepada engkau, wahai Nabi. Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadiyas.
Nabi Muhammad tidak ingin sendiri dipuji Allah, tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, juga keberkahan, kebaikan, keselamatan untuk umatku. Ibu bapak sekalian, kalau kita sudah berada nikmat yang tertinggi, lupa yang lain. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad luar biasa, ya. Sehingga cerita Sya'ban, cerita Rajab itu banyak sekali menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, yang ujung-ujungnya adalah kita wajib dan rajin membaca sholawat, ya. Jadikan zikir pagi dan petang, baca sholawat. Kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawatku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, maknanya kita menginginkan syafaat Nabi. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya malaikat mendoakan Nabi. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya Allah menurunkan rahmat kepada Nabi. Begitu juga Allah bersalawat kepada kita, maknanya Allah memberikan rahmat kepada kita. 1 kali kita bersalawat, 10 kali kita mendapat rahmat Allah. Cukup kira-kira rahmat Allah 10 kali? Ibu-ibu, mau nggak dapat rahmat Allah 10 kali? Ibu-ibu mau tidak dapat rahmat Allah 10 kali? Kalau saya nggak mau. Kenapa? Kurang. Kalau begitu baca salawat 10 kali supaya dapat rahmat Allah sebanyak. Mau nggak rahmat Allah 100 kali? Kalau saya nggak mau, baca lagi salawat 100 kali supaya dapat rahmat Allah 1000. Mau nggak 1000? Nggak mau. Maunya berapa? Pak, terhingga. Kalau begitu setiap saat rajin baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Di kamar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca sholawat nggak pakai duit, baca sholawat nggak pakai kendaraan, nggak pakai biaya, nggak. Sambil tidur baca sholawat, sambil di jalan berjalan kaki, Allahumma sholli ala Sayyidina. Tapi jangan keras-keras di jalan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang di pinggir jalan kaget, ini orang genap apa enggak satu? Jangan-jangan cuma setengah. Itu maksudnya. Sebanyak mungkin kita baca sholawat, maka berlipat ganda kita mendapat rahmat Allah. Jangan pelit baca sholawat. Ibu bapak sekalian, itulah kemuliaan Nabi yang ditunjukkan Allah, ada di bulan Rajab dan ada di bulan Sya'ban, ya. Karena malam hari ini saya sangat ngantuk, ceritanya pendek sekali. Biasanya saya kalau ceramah 2 jam, betul loh. Terakhir kemarin ceramah di masjid ini, masjidnya Pak Rahmat Syahridah, ya. Itu 2 jam persis saya ceramah. Karena segar. Ini malam ini saya ngantuk, ya. Apalagi amplopnya kecil. Enggak ya. Kemudian kemuliaan Nabi Muhammad juga terjadi pada saat Rajab. Begitu selesai berkhalwat dengan Allah, Allah berikan oleh-oleh apa? Salat 5 waktu. Oh enggak, ceritanya panjang. Ya jangan cerita panjang. Apalagi nanti cerita ketemu Nabi Musa. Enggak, itu panjang ceritanya. Nabi Muhammad langsung mendapat oleh-oleh dari Allah, sholat 5 waktu. Nabi Muhammad diperintah haji melalui malaikat Jibril.
Nabi Muhammad diperintahkan puasa melalui malaikat Jibril, perintah zakat melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung dari Allah. Betapa pentingnya sholat, sebagaimana kemuliaan Nabi Muhammad yang langsung oleh Allah berikan perintah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata muadzin, Isya selesai ajan, muadzinnya sholat sunnah. Selesai sunnah nggak ada yang datang, qomatlah muadzin tadi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Datang anak kecil yang anaknya Bilal. Ini terjadi berkali-kali, berhari-hari. Ajan Isya yang datang 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muadzinnya ini orangnya pintar ternyata. Jam 11 malam dia ajan, ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Datang ketua sepekat Kerwan Kutai bersama rombongan. Datang ketua RT, datang semua. Datangnya bukan apa? Memarahi Bilal. Wahai Bilal, gila, jam 11 kok ajan. Kata Bilal, yang gila itu saya atau kalian? Tadi saya ajan Isya, yang datang cuma anak-anak 1 orang. Sekarang saya ajan jam 11 malam, semua pada datang. Satu persatu malu pulang. Oh iya, pintar Bilalnya. Ibu bapak sekalian, inilah perintah sholat yang merupakan oleh-oleh Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, mendapat perintah sholat. 20 pas 50 menit ya, pas 50 menit ya. Nah, ibu bapak sekalian, hari ini kita berada di Sya'ban. Sebentar lagi pada pertengahan Sya'ban ya, beberapa riwayat mengatakan amal tahunan kita itu diangkat pada saat pertengahan Sya'ban. Mari kita iringi dengan berpuasa bulan Sya'ban ya. Jangan yang diingat Rajab kemudian Ramadan, Sya'bannya tidak diingat ya. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi di dalam beberapa riwayat ya. Oleh karenanya alhamdulillah, meskipun malam hari ini Sya'ban, panitia menggelar acara Isra Mi'raj, tapi alhamdulillah kita berbicara tentang bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.